Rumah adalah tempat paling nyaman untuk ditinggali jikalau orang-orang di dalamnya memberi kenyamanan itu. Namun rumah juga kerap kali menjadi tempat untuk saling membandingkan satu dengan yang lainnya. Sebagai anak bungsu, waktu kecil saya pernah merasa menjadi anak paling lemah di antara kakak-kakak saya. Kakak-kakak saya juga pernah waktu kecil merasa orang tua hanya sayang hanya kepada anak bungsunya saja. Mungkin di setiap keluarga punya cerita yang berbeda-beda tentang hal membandingkan. Tapi kisah keluarga menjadi perumpamaan paling tepat ketika Yesus bertemu dengan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi yang marah terhadap Yesus. Karena Yesus mau bergaul dengan orang-orang berdosa dan para pemungut cukai. Dari amarah orang-orang Farisi itu, Yesus memberi perumpamaan tentang anak yang hilang. Mungkin kita semua sudah tahu ceritanya. Anak bungsu pergi ke negeri orang, dan ketika anak itu sudah melarat dan kehabisan uangnya, ia sadar akan rumah bapaknya yang nyaman sekali. Kemudian, singkat cerita, bapaknya menerima anak bungsu itu dan membuat pesta besar-besaran untuk merayakan kepulangan si bungsu. Di sisi lain, anak sulung marah dan tidak mau pulang ke rumah. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasihi, menarik sekali ketika kita melihat judul perikop untuk perumpamaan ini. Judulnya adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Menurut Bapak Ibu, siapa yang hilang? Anak bungsu kah? Anak bungsu sudah pulang dan masuk ke dalam sukacita bapaknya. Kalau begitu, apakah anak sulung? Kita tidak tahu. Perumpamaan yang Yesus ceritakan berakhir penuh misteri. Tidak ada lanjutan cerita tentang apakah anak sulung ikut bersama bapaknya ke dalam rumah, atau si sulung mengikuti amarahnya dan pergi meninggalkan bapaknya. Sangat membingungkan, bukan? Akhir cerita dari anak yang hilang ini mungkin dikembalikan kepada para pendengar Yesus kala itu, yakni kepada orang-orang berdosa serta kepada pemuka agama. Akhir cerita bergantung pada maukah mereka pulang ke rumah dan ikut serta dalam sukacita bapaknya. Yesus tentu tidak ingin bapa kehilangan anak bungsunya di luar rumah dan anak sulungnya di dalam rumah. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya kasihi, pernahkah kita merasa jauh dari Tuhan? Merasa tidak layak untuk datang kepada Dia dan berelasi dengan Dia? Mungkin karena kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, merasa seperti anak bungsu yang takut pulang ke rumah, merasa tidak layak sebagai anak Tuhan. Atau pernahkah kita merasa lelah melayani, melakukan ini dan itu, merasa sudah melakukan yang terbaik, merasa bingung akan realita kasih Allah yang tidak sesuai dengan harapan kita? Semua perasaan itu wajar dirasakan. Jangan takut, jangan resah. Bapa tetap memeluk anaknya bagaimanapun keadaannya. Asalkan anak berani pulang ke rumah, datang kepada Bapa dan berelasi dengan Dia. Berelasi dengan Tuhan melalui doa, merenungkan firman-Nya, melihat realitas sekitar kita. Semua itu akan membantu kita untuk semakin mengenal Bapa kita, mengenali bagaimana kasih-Nya, dan mengetahui apa yang Bapa inginkan untuk dilakukan oleh anak-anaknya. Siapkah kita untuk membuat cerita anak yang hilang ini berakhir bahagia? Mari sama-sama kita untuk mengenali Tuhan hari lepas hari. Amin. Saat teduh bagi kita.